Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali ala Muhammad. Kama sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farha. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya, di kelas manajemen, kemudian manajemen administrasi, kemudian komputerisasi akuntansi, dan yang terakhir adalah di kelas sekretaris. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, saya ingin membagikan kontrak perkuliahan agar teman-teman nanti tidak bertanya-tanya berapa bobot nilai yang saya peroleh, dari mana sumber nilai-nilai yang saya peroleh. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan di layar bahwa nilai tugas dengan bobot 40%. Oleh karena itu, teman-teman harus mengumpulkan tugas dengan baik. Tidak perlu sempurna, tapi teman-teman mau mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan. Kemudian yang kedua adalah nilai kehadiran. Jadi nilai kehadiran untuk perkuliahan ini adalah 10%. Jadi teman-teman harus tetap hadir, harus rajin dalam perkuliahan. Kemudian yang ketiga adalah UTS. Jadi UTS di sini nilainya adalah 20%. Jadi teman-teman harus tetap mengikuti ujian tengah semester. Nah, jadi ketika teman-teman tidak ikut, maka 20% nilai dari total keseluruhan nilai akan hilang, teman-teman ya. Jadi, saya harap teman-teman akan tetap mengikuti UTS. Kemudian yang terakhir adalah UAS. Jadi UAS adalah nilai akhir atau tugas akhir nanti ketika di pertemuan ke-16. Jadi bobot nilainya adalah 30%. Cukup besar teman-teman ya. Jadi saya harap teman-teman serius dalam mengikuti perkuliahan meskipun masih dalam keadaan daring seperti ini ya. Oke teman-teman. Jadi saya akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini mulai dari saya tampilkan ya. Oke. Jadi ini adalah kemampuan yang direncanakan, yang diharapkan teman-teman tercapai setelah mengikuti perkuliahan pertemuan pertama kita berkaitan dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1 ya. Jadi teman-teman diharapkan mampu menjelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, transaksi bisnis, dan teman-teman diharapkan mampu memahami siklus dasar dari akuntansi tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu sekilas kemampuan yang akan direncanakan setelah teman-teman mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Ya. Oke. Pertama kita mulai dari definisi akuntansi. Oke. Jadi ada banyak sumber yang mendefinisikan berkaitan dengan apa itu akuntansi. Kenapa disebut akuntansi? Kenapa namanya akuntansi? Nah, dan setiap sumber tersebut memiliki pandangan tersendiri berkaitan dengan definisi-definisi yang mereka sampaikan. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi ini pertama adalah definisi akuntansi menurut Asosiasi Internasional Certified Professional Accounting. Jadi ini adalah asosiasi internasional yang memberikan sertifikasi kepada profesional accounting. Jadi AICPA mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter. Jadi transaksi dan kejadian-kejadian umumnya yang bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi akuntansi tersebut adalah sebuah seni dalam melakukan pencatatan. Bagaimana kita mengelompokkan akun-akun di dalam proses akuntansi tersebut. Kemudian menggolongkan maksudnya adalah menggolongkan setiap akun ke dalam akun-akun buku besarnya. Kemudian pengikhtisaran. Jadi pengikhtisaran ini adalah setelah kita mengelompokkan dalam bentuk buku besar, selanjutnya adalah memasukkan setiap transaksi ekonomi ke dalam Ke dalam neraca. Jadi neraca dari akhir setelah kita melakukan
posting buku besar, atau setelah teman-teman nanti membuat buku besar, kemudian akan melakukan pengikhtisaran atau pembuatan neraca. Selanjutnya adalah definisi kedua dari Charles eh, T. Green dan Walter D. Horizon, menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Jadi pada dasarnya akuntansi tersebut adalah kumpulan prosedur yang disebut sebagai sistem. Jadi sistem itu adalah serangkaian yang saling berurutan. Sistem itu bagaimana? Mulai dari teman-teman membuat jurnal, kemudian memposting ke buku besar. Selanjutnya teman-teman akan membuat neraca, kemudian jurnal penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, kemudian pada akhirnya adalah akan membuat laporan keuangan. Di mana tujuan dari pembuatan laporan keuangan ini adalah dalam memberikan laporan kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, itu disebut sebagai sistem, sebuah sistem yang mengukur aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis itu apa? Transaksi-transaksi di dalam kegiatan ekonomi kita. Misalkan beli barang atau menjual barang. Itu adalah aktivitas ekonomi sehingga akan direkam dalam bentuk angka-angka, yaitu dalam bentuk uang, teman-teman ya. Mungkin itu sekilas dari pengertian akuntansi menurut ICPA dan Charles. Next, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah kesimpulan dari yang tadi, teman-teman ya, bahwa akuntansi tersebut merekod atau sebuah sistem yang mengukur informasi ekonomi dalam bentuk transaksi, kemudian akan diidentifikasi. Identifikasi bagaimana? Apakah masuk jurnal yang mana? Kemudian diukur berapa nilainya. Kemudian akan dicatat dalam bentuk jurnal. Setelah itu akan dibentuk laporan keuangan. Melalui apa? Setelah akan diposting ke buku besar, kemudian membuat neraca, dan terakhir adalah penyesuaian dan laporan keuangan. Tujuannya apa laporan keuangan tersebut? Bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam proses pengambilan keputusan, teman-teman ya. Jadi itu adalah sistem yang membentuk akuntansi tersebut ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari kemudian setelah kita mengetahui bagaimana sistem dari akuntansi tersebut, kita perlu tahu apa sih gunanya kegunaan akuntansi untuk siapa aja gitu. Apakah untuk kita atau untuk siapa gitu kan, perlu kita pahami sehingga nanti teman-teman tahu siapa aja yang memiliki kepentingan berkaitan dengan akuntansi tersebut. Oke, jadi pertama ini di sini adalah saya sebut pihak internal. Jadi pihak internal itu siapa? Pihak internal itu adalah orang-orang yang berada dalam struktur organisasi perusahaan. Contoh, mulai dari manajer, kemudian siapa lagi bagian marketing, kemudian siapa lagi, kemudian bagian accounting, kemudian pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan organisasi yang menyusun laporan keuangan tersebut atau proses akuntansi tersebut. Kemudian, apa tujuan akuntansi bagi pihak internal? Yang pertama, menyusun rencana kerja berikutnya. Jadi, hasil dari proses akuntansi yang disebut tadi melalui sistem-sistem tersebut akan digunakan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi bagaimana? Di mana letak kekurangan, kelebihan, atau bagaimana seharusnya yang terjadi. Jadi dapat dilihat dari susunan laporan keuangan yang kita susun. Misalkan dari laporan laba rugi, dari neraca, dan dari laporan-laporan lainnya. Nah, oleh dasar itu akan digunakan oleh manajemen di dalam perusahaan untuk menyusun rencana kerja berikutnya berdasarkan hasil evaluasinya. Kemudian yang kedua adalah pengendalian. Jadi pengendalian di sini maksudnya adalah laporan keuangan atau dalam hasil akhir dari proses akuntansi berupa laporan keuangan akan digunakan untuk melakukan pengendalian. Pengendalian maksudnya bagaimana? Pengendalian itu adalah bagaimana laporan keuangan tersebut menjadi controlling atas aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi itu sebagai dasar untuk menilai apakah sudah sesuai
kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam proses akuntansi tersebut atau proses perusahaan tersebut. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Jadi akuntansi atau proses akuntansi ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan setiap tahun. Nah, ini akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkaitan. Jadi ini bisa digunakan untuk memvonis bagaimana pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas yang dilakukan selama tahun periode asal atau selama periode akuntansi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Kemudian yang kedua, pihak yang memiliki kepentingan atas laporan keuangan atau laporan akhir dari proses akuntansi adalah pihak eksternal. Siapa aja pihak eksternal tersebut? Ada pertama investor, kemudian ada pemerintah, kemudian kreditur, dan pihak lainnya. Kenapa investor membutuhkan laporan keuangan? Tujuannya adalah dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh investor. Jadi investor sangat melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Karena itu menggambarkan bagaimana aktivitas perusahaan selama satu periode. Nah, hal itu akan didasarkan oleh investor untuk melakukan analisis dalam proses pengambilan keputusan. Apakah akan berinvestasi atau tidak berinvestasi. Begitu teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah pemerintah. Apa tujuan pemerintah? Apa kepentingan pemerintah berkaitan dengan laporan keuangan? Begitu pertanyaannya teman-teman ya. Jadi pemerintah di sini berkaitan dengan pajak yang akan dibayar oleh perusahaan, berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Jadi oleh dasar dari laporan keuangan tersebut, pemerintah dapat mengetahui berapa pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu pemerintah juga penting dalam mengetahui berapa atau bagaimana laporan keuangan dalam perusahaan. Kemudian kreditur. Jadi kreditur ini fungsi laporan keuangan untuk kreditur adalah untuk melihat seberapa mampu perusahaan membayar hutang atas pendanaan yang diberikan oleh kreditur. Jadi penting bagi kreditur untuk melihat bagaimana kinerja keuangan dari perusahaan untuk memberikan keputusan apakah memberikan pendanaan atau tidak kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pihak lainnya. Nah, ini berkaitan dengan misalkan kantor akuntan publik atau masyarakat atau mahasiswa. Jadi masyarakat ini berkepentingan juga untuk melihat apakah sudah dilakukan tidak CSR dalam berdasarkan atau atas apa yang telah diambil oleh perusahaan berkaitan dengan dampaknya terhadap masyarakat. Jadi masyarakat, mahasiswa perlu melihat bagaimana kondisi keuangan dari setiap atau beberapa perusahaan yang beraktivitas di sekitarnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Nah kemudian ini adalah proses akuntansi. Jadi proses akuntansi ini berkaitan dengan setiap proses atau prosedur yang akan dilewati dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pertama adalah pencatatan. Jadi pencatatan di sini dalam bentuk jurnal teman-teman ya. Jurnal umum ada beberapa macam jurnal yang teman-teman perlu pahami. Jadi itu termasuk dalam konteks pencatatan teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah penggolongan. Apa yang akan dilakukan setelah kita melakukan pencatatan? Mata penggolongan. Penggolongan dilakukan melalui penyusunan buku besar teman-teman. Jadi mengelompokkan setiap akun-akun setelah kita melakukan proses jurnal umum. Nah, nanti akan dikumpulkan dalam buku besar. Selanjutnya adalah peringkasan. Jadi peringkasan itu adalah memasukkan hasil dari penggolongan ke dalam akun yang ada pada neraca. Jadi hasil dari buku besar akan disusun dalam bentuk neraca teman-teman. Sehingga nanti akan kelihatan berapa nilai akhir dari setiap transaksi-transaksi yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah setelah kita menyusun neraca, kemudian penyesuaian, kemudian terbitlah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah proses akhir dari kegiatan akuntansi. Gitu teman-teman ya. Kemudian akan dilakukan analisis
oleh manajemen berkaitan dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh bagian akuntansi. Tujuannya apa? Untuk mengambil keputusan seperti yang saya bilang tadi ya, dalam proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, kemudian ini, karena kita tadi berbicara mengenai perusahaan yang menggunakan sistem akuntansi, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana bentuk-bentuk organisasi atau perusahaan yang membutuhkan laporan akuntansi atau laporan keuangan, proses yang membutuhkan proses akuntansi. Itu teman-teman ya. Bentuk pertama adalah badan usaha atau perusahaan perorangan. Jadi perusahaan perorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Jadi dia sendiri yang menjalankan perusahaannya. Itu disebut sebagai perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua adalah badan usaha persekutuan, perusahaan atau partnership ya. Jadi ini adalah penggabungan antara satu orang dengan yang lainnya dalam proses pelaksanaan usaha secara bersamaan, teman-teman ya. Jadi di sini mereka bergabung menjadi satu persekutuan dan bersepakat untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Itu beda. Jadi sendiri, kemudian berdua. Kemudian CV atau persekutuan komanditer. Apa maksudnya? Ini juga eh, proses kesepakatan antara satu orang dengan beberapa orang lainnya, di mana terjadi pemisahan, ada dibagi menjadi tugas masing-masing teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas contohnya adalah sudah banyak sekali ya di sini PT-PT. Nah, ini berkaitan dengan kerjasama antara uh, seseorang dengan kepemilikan atas badan hukum ya. Sudah ada aturan atau badan hukumnya. Selanjutnya teman-teman, ya ada beberapa jenis perusahaan yang perlu teman-teman pahami karena ini berkaitan dengan proses pencatatan dalam membuat laporan keuangan atau dalam proses akuntansinya. Pertama adalah perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu apa? Jadi perusahaan yang memasarkan jasa untuk memperoleh pendapatan. Jadi di sini tidak jual barang, jadi dia menjual jasa. Jasa itu adalah dalam bentuk pelayanan teman-teman ya. Contoh bengkel atau salon. Jadi dia tidak menjual barang, tapi dia menjual pelayanannya terhadap pelanggannya. Dan nanti kita akan pelajari di pertemuan kedua dan ketiga bagaimana akuntansi atau sistem akuntansi dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Karena ini pengantar, mungkin sekilas dulu ya untuk memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai bagaimana akuntansi dalam perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur atau industri. Kemudian perusahaan dagang. Jadi perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatannya untuk proses jual beli teman-teman ya. Jual beli. Jadi ada barang, kemudian terjadi pertukaran, transaksi, ada persediaan segala macam. Itulah perusahaan dagang teman-teman ya. Kemudian perusahaan industri atau manufaktur. Jadi perusahaan industri atau manufaktur ini adalah perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Artinya ada proses produksi teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin itu sekilas perbedaan dari jenis-jenis perusahaan teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita ke persamaan dasar akuntansi. Mungkin teman-teman yang jurusan IPS sudah sangat familiar dengan harta sama dengan hutang plus modal, aktiva sama dengan pasiva. Mungkin ini sudah sangat familiar ya bagi teman-teman yang jurusan IPS, karena sebagian besar teman-teman sudah dapat mata pelajaran ekonomi ya kalau di SMA. Jadi pada dasarnya persamaan dasar yang perlu kita ingat di dalam proses akuntansi itu adalah rumus harta sama dengan hutang plus modal atau aktiva sama dengan pasiva. Ini akan menjadi dasar teman-teman yang sangat kuat untuk memahami bagaimana transaksi-transaksi tersebut saling mempengaruhi. Artinya adalah ketika ada suatu transaksi yang bertambah, ada akun yang bertambah, maka ada akun yang berkurang. Ketika bertambah di harta, maka akan berkurang di mana? Di di sebelahnya gitu ya. Jadi saling melengkapi teman-teman. Ada
match antara harta sama dengan hutang plus modal. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan apa namanya, dengan rumus ini. Selanjutnya, oke, ini contoh dari penggunaan rumus harta sama dengan hutang plus modal. Contohnya adalah Nyonya Almira melakukan transaksi pertamanya pada bulan Januari 2000A dengan menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rumus dasar dari persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan hutang plus modal, teman-teman. Jadi, ketika Nyonya Almira menyetorkan uangnya, maka akun yang akan bertambah adalah harta. Kemudian, akun yang akan bertambah adalah modal. Sehingga, total antara harta sama dengan hutang plus modal. Seperti yang saya ada di layar bahwa 50 juta dari harta akan bertambah ke harta, kemudian 50 juta akan bertambah ke modal. Coba kita lihat transaksi berikutnya ya. Bagaimana match antara sisi kiri dan sisi kanan atau antara aktiva dengan pasiva. Bagaimana mereka saling melengkapi. Kemudian bagaimana mereka saling angkanya selalu sama gitu ya. Bagaimana mereka saling menutupi antara ketika ada yang bertambah maka ada yang berkurang gitu ya. Ketika ada yang berkurang maka ada yang bertambah. Mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, transaksi yang kedua, Nyonya Almira membeli peralatan seharga 15 juta dari toko Abadi Jaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, bagaimana dengan hal ini? Akan ada pengurangan untuk harta dan akan ada penambahan untuk harta yang lain. Contoh, ketika Nyonya Almira membeli peralatan, maka akan bertambah peralatan, kemudian kas akan berkurang. Sehingga 50 juta dari total harta yang disetorkan tadi akan berkurang 15 juta teman-teman ya. Kemudian akan dialokasikan ke peralatan. Sehingga total antara aktiva dengan pasiva akan tetap balance teman-teman, akan tetap sama ya. Seperti itu ya, mungkin proses kerja dari rumus dasar atau persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, nah ini adalah transaksi yang ketiga. Transaksi yang ketiga ini menceritakan bahwa Nyonya Almira membeli tambahan peralatan seharga 5 juta, tambahan peralatan seharga 3 juta dengan pembayaran di bulan depan. Otomatis ini akan menambah peralatan di debit, kemudian menambah hutang di kredit karena hutang bertambah di kredit ya teman-teman, sehingga nanti akan terbentuk ada akun yang bertambah, kemudian ada akun yang berkurang. Tapi di sini ketika hutang ada akun yang bertambah dan ada akun yang bertambah ya, mohon maaf ya salah tadi ya. Jadi ketika akun bertambah peralatan, maka di sini juga hutang bertambah. Hutang bertambah di mana saldo normalnya? Saldo normal utang adalah di kredit teman-teman. Sehingga ketika hutang bertambah maka posisinya ada di kredit ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, itu mungkin sekilas ya. Nah, kemudian ini komponen dari laporan keuangan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada income statement atau laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi ini menggambarkan bagaimana hubungan antara pendapatan dengan beban. Sehingga ketemu nanti apakah perusahaan tersebut akan mengalami laba atau rugi. Kemudian ada laporan perubahan modal. Jadi laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menggambarkan akibat dari laporan laba rugi. Ketika terjadi laba maka akan bertambah, kemudian ketika terjadi rugi maka akan berkurang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah balance sheet atau neraca. Jadi neraca ini yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan, teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah arus kas. Arus kas ini adalah laporan yang menggambarkan posisi kas perusahaan. Nah, ada 3 komponen pokok dari laporan arus kas. Pertama adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi. Operasi itu dari mana? Dari penjualan, pembayaran, atau dan sebagainya ya. Kemudian pendanaan. Kemudian yang terakhir adalah investasi, misalkan beli tanah, beli aset-aset untuk berinvestasi lah ya. Mungkin itu sekilas ya untuk pertemuan ini. Kemudian yang terakhir adalah
Ini saldo normal. Ini yang perlu teman-teman sangat pahami ya. Karena ketika teman-teman tidak memahami saldo normal, maka akan sulit bagi teman-teman untuk memahami bagaimana link and match antara setiap transaksi yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi saldo normal dari aset atau harta adalah debit. Ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Nah, maksudnya bagaimana ketika ketika kita misalkan eh, menerima cash, otomatis aset bertambah ya, maka eh, nilai cash tersebut berada di kredit, teman-teman ya. Teman-teman harus hafal ini ya. Jadi ada liabilitas atau utang saldo normal dan di kredit ketika bertambah di kredit, ketika berkurang di debit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah modal. Modal bertambah di kredit, kemudian saldo normal di kredit, dan yang terakhir adalah ketika berkurang di debit. Jadi mungkin ini sekilas teman-temannya yang teman-teman harus pahami berkaitan dengan saldo normal akun. Jadi teman-teman harus betul memahami ini, harus dihafal sehingga nanti teman-teman akan sangat dengan mudah untuk belajar akuntansi. Itu teman-teman ya. Oh, dan ternyata itu adalah slide terakhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya harap teman-teman bisa memahami. Jika teman-teman masih kurang paham, silahkan teman-teman bisa tanyakan di forum diskusi yang ada di e-learning kita ya. Ada forum diskusi, tinggal diklik dan teman-teman bisa bertanya sepuasnya di sana. Terima kasih, mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.